Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irin Briamanda, SPC Psikolog, dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, sekaligus peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2005. Saat ini saya sedang melakukan video pengajaran. Video pengajaran ini merupakan dokumentasi dari proses pembelajaran saya guna memenuhi pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada Tridharma Pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah intervensi psikologi dengan kode mata kuliah SPSP 3038, kategorinya wajib, bobotnya 2 SKS, diperuntukkan mahasiswa semester 7 dan merupakan mata kuliah teori. Nah, deskripsi mata kuliahnya adalah bertujuan untuk memberikan bekal pada mahasiswa agar dapat menerapkan teori dan prinsip pengubahan tingkah laku menggunakan teori dasar psikologi dan modifikasi perilaku untuk merancang sebuah program intervensi non-klinis sesuai dengan kode etik psikologi. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai jenis intervensi psikologi dalam setting klinis, kesehatan mental, perkembangan, pendidikan, industri, organisasi, serta sosial psikososial. Pada video ini, setting pertemuannya itu pertemuan 9 dengan topik tahapan intervensi psikologi berupa asesmen dan perencanaan. Nah, pada pertemuan ini, mahasiswa diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 2G, yaitu mampu menguasai konsep dan teori dasar intervensi terkait metode, aplikasi, tahapan, serta komunikasi antar pribadi dan massa untuk melakukan pendekatan terhadap komunitas dan berkontribusi dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental dan mutu kehidupan masyarakat. Nah, penjabaran CPMK 2G ini pada pertemuan 9 dapat terlihat dari kemampuan mahasiswa nantinya untuk menguasai konsep dan teori dasar tahapan intervensi berupa asesmen dan perencanaan. CPMK ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL nomor 2, yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan psikologis untuk perubahan perilaku individu, kelompok, dan komunitas berdasarkan kode etik psikologi yang mana bisa dijabarkan dari menguasai konsep teoritis psikologi secara umum dan konsep teoritis secara khusus dalam bidang keahlian psikologi intervensi. Nah, dalam RPS dapat dilihat bahwa pada pertemuan 9 ini metode pembelajarannya itu menggunakan discovery learning. Nah, model ini menekankan agar mahasiswa secara aktif mencari tahu sendiri, mengeksplorasi informasi, dan membangun pemahamannya melalui proses penemuan, bukan sekadar menerima penjelasan dari dosen. Nah, agar proses penemuan tersebut lebih kontekstual dan nyata, saya kombinasikan dengan pendekatan experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Dalam kelas ini, mahasiswa akan mengalami sendiri kebingungan saat harus menyusun intervensi tanpa mengetahui informasi yang cukup. Lalu, mereka akan secara alami menyadari bahwa perlu melakukan asesmen dan perencanaan terlebih dahulu. Nah, kombinasi kedua pendekatan ini saya pilih karena discovery learning mendorong mahasiswa belajar dan mencari tahu sendiri, dan juga experiential learning memberikan pengalaman nyata yang memicu kebutuhan untuk belajar. Nah, dengan kata lain, pengalaman dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu mendorong mahasiswa untuk menemukan konsep-konsep penting secara mandiri. Inilah strategi yang saya terapkan agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bermakna secara personal dan profesional. Saya juga menggunakan pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment, dengan mana delivery-nya itu dapat dilihat dari penyampaian materi dilakukan secara sistematis menggunakan ilustrasi dan contoh konkret yang relevan dengan dunia kerja sehingga memudahkan mahasiswa memahami konteks tahapan intervensi. Nah, interaction-nya dapat dilihat dari dorongan yang saya lakukan untuk interaksi aktif melalui simulasi pengalaman, diskusi reflektif, dan pengelolaan data secara kolaboratif agar mahasiswa terlibat secara kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen itu akan saya lakukan dengan cara memberikan penilaian formatif berbasis tugas kelompok sederhana untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap proses asesmen dan perencanaan intervensi sesuai CPMK hari ini. Demikian pengantar dari saya, silahkan lanjutkan untuk menyaksikan proses pembelajaran mahasiswa secara langsung di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah
Halo adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi ya di kelas intervensi, dasar-dasar intervensi psikologi. Sekarang nih pertemuan 9. Minggu lalu kita kan UTS ya. Saya sudah merekap secara umum hasil UTS adik-adik. Dari yang saya lihat halaman lagi salah. Yang nomor 1 soal yang nomor 1 udah tepat semua nih, yaitu masalah tentang asesmen itu harus ada di intervensi. Asesmen sistematis harus ada di intervensi. Tapi yang soal nomor 8 dan 9 masih banyak yang keliru, yaitu soal contoh-contoh tersier, intervensi yang tersier, kuratif, itu masih ada yang keliru. Tolong dipelajari lagi ya, supaya makin caspleng tuh materinya sampai akhir semester nanti. Nah, hari ini kita belajar soal tahap intervensi, asesmen, dan perencanaan. Udah ada yang baca bahannya? Oh, belum? Ya udah, harusnya dibaca dong. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3 untuk hari ini itu. Jadi diharapkan setelah kita selesai pada hari ini, itu mahasiswa mampu menjelaskan kembali pentingnya asesmen dan perencanaan dalam intervensi psikologi. Kemudian juga mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis data yang diperlukan dalam asesmen intervensi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merancang langkah awal rencana intervensi berdasarkan masalah yang ditemukan. Nah, cuman saya mau mengajak mahasiswa tidak langsung membahas teori, kita mengalami dulu supaya mahasiswa tuh makin tahu apa sih maksud dari asesmen dan perencanaan. Sehingga saya kasih kasus dulu nih. Nah, saya mau kalian bagi ke 3 kelompok, mungkin biar cepet digeser-geser aja nih badan-badannya untuk 3 kelompok gitu kan, untuk buat 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ayo selesaikan kasus ini. Bantu sebuah tim kerja yang sedang bermasalah, rancang solusi untuk membantu tim tersebut. Nah, rules-nya tidak boleh bertanya, tidak boleh minta data juga, karena tidak ada informasi apapun tentang masalahnya. Jadi ya kalian tinggal jawab aja nih kasus. Ya, silakan ya didiskusikan dulu, dibagi kelompoknya. Waktunya 3 menit ya. Ya, ayo. Coba diskusikan. Ya. Kenapa bingung ya? Wah, rame ya. Sepertinya kebingungan ini ya. Kenapa belum 3 menit kok kalian sudah bu tapi apa yang kalian rasakan? Bolehlah kita refleksi dulu lah. Coba Eksa, apa sih yang Eksa rasakan? Maksudnya lihat kasus tadi itu gimana menurut Eksa? Saya pribadi bingung ya Bu, bingung. Karena kasusnya tidak secara gamblang disebutkan di PPT. Jadi kami berkelompok mengasumsikan permasalahan apa aja yang mungkin muncul dalam perusahaan. Jadi karena nggak tahu datanya gitu ya, maksudnya nggak ada data, jadi bingung. Kok tiba-tiba dikasih masalah, terus tanya solusi? Iya. Gitu, Munifa? Iya, juga kan kita nggak boleh nanya juga ya, apa informasi masalahnya, makin bingung lagi. Menurut Riri gimana, Ri? Masalah kan data-data masalahnya kan nggak tahu. Masalah yang perusahaan itu kan nggak tahu apa datanya, apa juga nggak tahu, sehingga kan juga informasinya kan. Makanya juga nggak boleh. Apa yang Fani rasakan dengan kasus yang aneh ini? Pertama saya bingung ini masalahnya apa, datanya apa, saya harus cari kemana nih masalahnya. Jadi kami tadi juga ngomongin, ini kita mau menyelesaikan masalah, masalahnya apa ya gitu. Menurut Fani kalau misalkan ada disuruh selesaiin kasus, harus ngapain sih kita? Kita butuh tahu dulu Bu, masalahnya apa, berarti itu data awalnya, berarti butuh informasi tentang kasus tersebut. Butuh informasi ya untuk kasus tersebut ya. Kalau Naya gimana, Naya? Apa sih sebenarnya tuh yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, hal yang pertama kita harus lakukan itu adalah identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Ketika kita
kita sudah identifikasi, kita bisa lakukan asesmen yang selanjutnya nanti kita bisa tentukan apa intervensi yang terbaik yang bisa kita lakukan ke perusahaan. Nah, tepat sekali nih Naya nih ya. Begitu memang. Jadi kita sebenarnya memang harus itu butuhnya asesmen tadi, identifikasi masalah. Kalau enggak ya kita nggak tahu. Nah, itulah kenapa kita perlu asesmen ketika kita mau intervensi. Kalau nggak ada asesmen untuk intervensi ya ngaco ya kayak tadi. Kayak tadi saya melihat adik-adik mahasiswa kebingungan. Nah, secara teori sebenarnya asesmen itu adalah proses pengukuran dengan berbagai metode yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah. Jadi memang yang kayak tadi, kalau misalkan kita harus ada masalah, nggak apa-apa ya nih kalian gini aja ya kali, walaupun kepalanya tengkak-tengkak biar lebih akrab. Nah, jadi kalau ketika kita punya masalah, ya kita asesmen dulu. Nah, supaya kita bisa tahu apa yang salah. Datanya itu kita kumpulin dulu. Nah, ketika kita asesmen, penggunaan alat dan prosesnya tergantung beberapa faktor, antara lain tujuan, orang, dan keadaan. Artinya kita ketika mau assess, kita harus sesuaikan dulu. Yang mau kita asesmen itu siapa? Kalau misalkan kita mau asesmennya anak-anak, tapi pakai misalkan IST yang untuk IQ dewasa, kan pingsan anak orang gitu kan, sehingga harus dilihat dari situ juga. Kemudian juga berkaitan dengan keputusan, prediksi, atau keduanya, sehingga harus banyak datanya, tidak hanya dari satu gitu. Nah, setelah kita assessment, kalau dilihat assessment itu sebenarnya ada 4. Kalau di psikologi ada yang wawancara, tes, specific assessment, juga informal assessment. Nah, ini tes-tes ini kemudian itu tujuannya kita ambil datanya supaya banyak. Nah, sebenarnya kalau di intervensi proses assessment itu terdiri dari pertamanya, sebenarnya assessment itu ada 4. Ada yang observasi, wawancara, ya kalian pasti sudah tahu lah ya, itu observasi dan wawancara. Kemudian dari tes, kayak IST tadi itu kan masuk ke tes. Terus ada specific assessment dan juga informal assessment. Nah, data-data ini kemudian dikumpulin tuh banyak, kan ada sumber data yang banyak. Nah, ini diintegrasi sehingga kita bisa tahu nanti dari tes, dari observasi, dari wawancara, dari segala macam data assessment yang udah kita buat. Kita bisa tahu nanti aspek kognitifnya apa yang bermasalah, aspek emosinya apa, aspek sosialnya apa, juga aspek perilakunya. Sehingga kita bisa tahu nanti masalahnya apa, penegakan diagnosanya tuh benar gitu kan. Sehingga kita tahu core problemnya apa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu core problemnya apa, tentu kita mudah mencari buat perancangan atau perencanaan. Nah, perencanaan itu artinya merancang intervensi. Kayak misalkan kita mau intervensinya kan harus sesuai dengan masalah. Jangan kalau kita mau potong kuku pakai senso gitu kan, nanti kukunya copot gitu. Orang-orangnya innalillahi kan gitu. Sehingga karena kita sudah asesmen secara benar, rancangannya juga akan benar. Melalui apa sih? Dari cari jurnal, habis itu kita juga cari teori yang bisa menjawab core problem, kita bisa merancang tahap intervensi dengan detail, menggunakan metode SMART supaya bisa spesifik, menyelesaikan masalah, bisa terukur, bisa agresif, realistik, intervensi yang akan kita buat, juga time bound-nya jelas, waktunya jelas. Ketika kita rancang perencanaan ini, kita juga harus merancang sampai evaluasinya. Sehingga kalau kita perencanaan yang baik, udah pasti akan berhasil dalam menyelesaikan masalah gitu. Kira-kira sudah dimengerti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Oh, sudah. Ya udah. Kalau sudah, coba kita lanjut nih. Diskusi lagi. Tadi kan udah nih di kelompoknya masing-masing. Ini sudah seolah-olah kita sudah dapat assessment nih hasilnya ya. Nah, di sini ada data tambahan. Yang ini waktu kehadiran ke pegawai, yang di situ respon dari pegawai, yang di grafik ini adalah
survei kepuasan pegawai 5 bulan terakhir. Nah, dari data ini coba adik-adik diskusikan lagi di kelompoknya tadi itu, kira-kira apakah sudah bisa ditegakkan diagnosanya, masalahnya apa, ataupun kalau belum, ataupun kalau kalian masih merasa perlu asesmen, kira-kira asesmen tambahannya apa ya kalau misalkan ada data seperti ini. Kemudian apa perencanaan yang bagus, intervensi yang akan bagus untuk direncanakan untuk menyelesaikan masalah ini itu apa? Silakan didiskusikan. Kan katanya di situ dia merasa dioperasi Mungkin udah tinggi deh ya. Mungkin itu tadi makanya masalah ini juga Gimana? Gimana? Sudah pada selesai? Nah, saya mau tanya dulu dari kelompok yang sini. Kira-kira data tambahan tadi bisa membantu atau enggak sih? Apa yang adik-adik dapatkan dari data tersebut? Iya. kita dapetin kalau ya tadi. Dapatin apa? Oke, jadi kelompok kami tadi merasa kalau data itu membuat lebih jelas kan masalahnya apa sebenarnya di tim ini, mulai dari supervisornya dengan anggota antar timnya sama beban kerjanya juga yang dibagi tidak rata begitu. Jadi baru muncul nih, oh masalahnya ini. Masalahnya berarti tentang komunikasi ya, komunikasi di antara si apa sih namanya itu staffnya, sehingga ada yang tidak adil dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira menurut Fani ada perlu tambahan data nggak sih? Kalau menurut diskusi kami tadi Bu, itu kan data awalnya. Ada yang berpendapat di supervisor dan di anggotanya itu harus dites dulu Bu, tahu siapa nih yang sebenarnya memiliki masalahnya paling banyak. Habis itu yang individu itu atau karyawan itu yang diberikan wawancara lebih lanjut lagi begitu Ibu. Oh gitu, berarti menurut Fani perlu diwawancarain lagi tuh antara karyawan-karyawannya untuk mengetahui masalahnya lagi ya. Oke, kalau kelompok yang ini gimana? Kalau dari berdasarkan diskusi kami Bu, kami juga dapat beberapa hal yang sudah dibilang sama kelompok tadi. Kalau di kami mungkin akan ada asesmen tambahan. Mungkin selain wawancara dan observasi, mungkin kita bisa lakukan 360 assessment untuk bisa lihat gimana POV dari si supervisor ini ke karyawannya dan bagaimana caranya ke supervisornya juga. Karena dilihat dari data tambahan, kita cuma lihat sudut pandangnya si karyawan ini. Terus juga tadi kami juga sempat ngomongin apa sih intervensi yang mungkin possible kita lakukan. Mungkin yang pertama tadi kami juga ngomongin soal team bonding. Mungkin supervisornya punya gap antara supervisor dan juga si karyawan. Atau kita juga bisa ngebuat training khusus untuk team leader ataupun supervisor terkait gimana
tim tes yang bagus dan coordinated gitu. Jadi nanti bakal ada manajemen training yang mungkin akan kami lakukan setelah asesmen dan diagnosa yang kami tegakkan. Oke, berarti dari kelompok ini merasa bahwa ini cuman masih POV-nya si staff sih, belum sampai ke si supervisor, sehingga cocok feedback supaya kita bisa tahu nih supervisor tuh merasanya gimana. Nah, dan bisa dipahami bahwa seharusnya nih kayaknya tepatnya perancangannya tuh team bonding supaya jadi lebih komunikasi tadi lebih detail gitu kan. Nah, kalau kelompok yang paling ujung gimana? Saya putar ya, karena ada banyak kawat. Gimana kelompok ini? Kalau dari yang udah kami diskusikan Bu, menurut kami kayak datanya itu sudah memberikan gambaran tentang masalah yang ada di perusahaan daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya udah, dan sebelumnya itu kan belum ada data kan. Nah kalau yang sekarang ini kami udah mendapatkan gambaran nih Bu, apa saja dari masalah-masalah di perusahaan ini, seperti masalah di komunikasi, terus juga masalah pembagian kerja, sehingga waktu disurvei karyawannya itu merasa tidak merasa puas kerja gitu. Nah, kalau menurut kami untuk untuk asesmen tambahan yang perlu dilakukan sama juga seperti kelompok sebelumnya kayak wawancara, terus juga asesmen kepada supervisornya juga, karena ini kan masih dari POV-nya karyawan juga. Dan juga kita bisa melakukan analisis beban kerja dan juga analisis jabatan kayak apakah job desk yang diberikan ke karyawan itu apakah dia sudah sesuai dengan yang diberikan gitu kan Bu. Terus kalau untuk intervensi kami menyarankan untuk melakukan team bonding, terus juga kami juga menyarankan untuk melakukan konseling FGD, konseling juga dengan psikolog di perusahaan. Wah, tepuk tangan dulu buat mahasiswa nih. Wah, saya sangat mengapresiasi mahasiswa sekarang ini yang banyak yang maksudnya gimana ya? Sampai bingung saya memujinya nih. Luar biasa bagus, artinya bahwa kalian mahasiswa-mahasiswanya bisa lebih dari kasus yang nggak jelas tadi tuh bisa jadi clear kalian bahwa memang harus tahu bahwa asesmen dan perencanaan itu harus detail dan bagus dibuat karena memang untuk intervensi yang bagus. Dan tadi benar data-data yang sudah didapatkan tadi oleh teman-teman yang memang berarti teman-teman bisa tahu ternyata ini belum clear sekali, harus ada ditambahin asesmen lain kayak perlu dari 360 derajat, FGD, supaya bisa kita tahu betul-betul masalahnya di mana, apakah beban kerja ataukah team bonding, tim bonding, artinya bahwa memang perlu didetailkan gitu. Keren, saya salut. Nah, tapi untuk memastikan bahwa teman-teman ini sudah punya capaian yang jelas sesuai dengan tujuan yang kita udah berikan di awal tadi, coba ditulis di kertas ya. Ini tugasnya kelompok. Silahkan jawab pertanyaan singkat ini aja. Kira-kira dari kasus tadi, masalah utama yang ditemukan itu apa? Kemudian tadi kan ada data tambahan, kira-kira 2 data yang paling penting yang bisa menjawab pertanyaan kasus tadi itu apa sih menurut teman-teman? Kemudian ada nggak asesmen tambahan yang perlu dilakukan dan juga perencanaan intervensinya apa yang paling tepat? Silakan ditulis-tulis ya. Beban kerja. Pak, saya 2 data yang penting. Yang mana dapat? Buat apa wawancara ya? Iya kan data dari wawancara itu kan surveinya tadi. Ya surveinya. Analisis tadi tuh ya. Iya. Intervensi. Iya. Yang asesmen itu kan Saya juga asesmen. maksudnya intervensi. Intervensi kan apa? Asesmen kita ini satu lagi hasil benar. Dari jarak. Udah cukup. Siap. Oke, terima kasih Ekstra. Oke, kalau saya lihat ini sudah tuh. Oke, kayaknya jawabannya benar semua nih ya. Wah, sudah bagus nih. Kalian udah dapat semua nih yang diharapkan nih. Nah, berarti
karena sudah selesai evaluasinya, ya berarti kita sudah selesai untuk pertemuan ini. Tapi saya senang sekali hari ini karena mahasiswa tidak hanya paham terhadap teori, tapi juga mengalami langsung kenapa sih pentingnya asesmen dan perencanaan pada intervensi. Nah, minggu depan kita itu kan akan lanjutin soal tahap-tahap intervensi ini, lanjutan dari yang dua tadi, yaitu implementasi dan evaluasi. Nah, kalian belajar ya, baca tentang prinsip pelaksanaan intervensi, indikator keberhasilan intervensi, dan juga model evaluasi di intervensi. Kirkpatrick, baca coba Kirkpatrick. Nah, jadi tolong dibaca biar besok di minggu depan datang ke sini otaknya penuh, jangan yang kosong ya, dikasih kemari gitu. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.